Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Transformasi, tempat di mana kebenaran dicari, hikmah digali, dan hati dicerahkan. Di channel ini, kami menghadirkan debat inspiratif, kisah perjalanan spiritual, dan transformasi keimanan yang menggugah jiwa. Kami percaya bahwa melalui dialog yang santun dan mendalam, banyak hati akan terbuka dan mendapatkan pencerahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap yang menonton video ini diberikan hidayah, rezeki yang berkah, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan mencari kebenaran. Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang meninggalkan segala kehormatan, kemewahan, dan kedudukan tinggi demi mencari kebenaran sejati? Inilah cerita Abdul Rahman, seorang pemimpin agama besar yang akhirnya menemukan cahaya Islam setelah perjalanan spiritual yang panjang dan penuh cobaan. Kisahnya tidak hanya menggetarkan hati, tetapi juga membuka mata bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang tulus mencarinya. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetik sholawat di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya mendoakan Anda yang menyaksikan cerita ini diberikan pahala berlimpah, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Masa kecil dan perjalanan menjadi pemimpin agama. Daniel Hartman lahir di sebuah desa kecil di pedalaman Eropa, di tengah keluarga religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Ayahnya adalah seorang pastor, sementara ibunya seorang wanita yang penuh kelembutan, selalu mendampingi Daniel dalam setiap langkahnya. Sejak kecil, Daniel sudah dibesarkan dengan disiplin ketat dan pembelajaran agama yang mendalam. Setiap hari Minggu, ia menjadi pusat perhatian di gereja kecil itu, karena suara nyanyiannya yang merdu, menggema seperti suara malaikat. Kelak kau akan menjadi terang bagi banyak orang, kata ayahnya suatu hari, sambil menatap Daniel dengan mata penuh harapan. Namun, meski hidupnya terlihat damai, ada beban berat yang harus ia pikul sejak dini. Daniel adalah anak tunggal, dan harapan keluarganya bertumpu penuh padanya. Ketika anak-anak lain bermain di ladang hijau atau sungai yang mengalir deras di desa mereka, Daniel harus duduk di kursi kayu keras, menghafal ayat-ayat kitab suci di bawah pengawasan ketat ayahnya. Ada saat-saat ketika ia merasa ingin menyerah, namun suara ibunya selalu menjadi penghibur. Setiap beban yang diberikan padamu, nak, adalah tanda cinta dari Tuhan. Pada usia 12 tahun, Daniel menjadi pembicara termuda di komunitasnya. Dengan karisma luar biasa, ia mampu menyentuh hati orang-orang tua dan muda dengan kata-katanya. Setiap kali berdiri di depan mimbar, semua mata tertuju padanya. Orang-orang berkata bahwa ia memiliki bakat dari surga. Namun di balik semua itu, ia menyimpan rasa hampa yang tak pernah ia pahami. Ketika malam tiba, ia sering terjaga, memandang bintang di langit melalui jendela kamarnya, bertanya dalam hatinya, apakah ini semua sudah cukup? Apakah aku benar-benar tahu tentang Tuhan yang aku cintai ini? Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia diterima di seminari teologi terbaik di negaranya. Kehidupannya penuh dengan studi agama yang mendalam, perdebatan intelektual, dan pencarian akan makna spiritualitas. Di sana, ia semakin dikenal sebagai pemimpin muda yang menjanjikan. Namun, di tengah kegemilangannya, muncul keraguan-keraguan kecil di hatinya. Ketika ia membaca kitab suci, ada bagian-bagian yang membuatnya berhenti sejenak dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan begitu banyak kontradiksi ini? Tetapi, seperti biasa, ia menekan rasa itu, meyakinkan dirinya bahwa keraguan adalah cobaan yang harus ia taklukkan. Puncaknya terjadi saat ia diangkat menjadi pemimpin agama besar pada usia 30 tahun, posisi yang membuat keluarganya sangat bangga. Pada saat itu, Daniel merasa telah mencapai puncak karirnya. Ia dihormati oleh ribuan orang, dipuji sebagai pilar keimanan di komunitasnya. Tapi anehnya, di tengah semua kehormatan itu,
rasa hampa di hatinya justru semakin dalam. Ia mulai bertanya-tanya apakah kehidupannya hanya sekadar rutinitas dan formalitas tanpa makna yang sesungguhnya. Di malam-malam yang sunyi, ia sering menangis dalam doa, memohon kepada Tuhan, tunjukkan aku jalan MU, ya Tuhan. Jika aku salah, maka bimbinglah aku pada kebenaran. Di suatu pagi yang cerah, ia berdiri di depan cermin di kamarnya, memandang bayangannya sendiri. Apakah aku ini hanya boneka yang memainkan peran tanpa memahami artinya? Gumamnya pelan. Saat itu, Daniel merasa bahwa panggilan hidupnya belum selesai. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia ketahui, dan hatinya mulai berbisik bahwa ia harus mencarinya. Meski itu berarti meninggalkan segalanya. Ia belum tahu apa yang menantinya, tapi ia yakin perubahan besar akan segera datang dalam hidupnya. Bab 2. Pertemuan pertama dengan Islam. Di tengah kesibukan Daniel sebagai pemimpin agama besar, ia menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi antaragama di sebuah kota metropolitan. Konferensi itu bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama, dan Daniel diminta menjadi salah satu pembicara utama. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan keunggulan keyakinannya kepada dunia. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa konferensi tersebut akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah hidupnya. Pada hari pertama konferensi, Daniel bertemu dengan seorang ulama muslim bernama Abdul Hakim, seorang pria parubaya dengan senyum yang teduh dan kata-kata yang lembut. Abdul Hakim menjadi pembicara dalam salah satu sesi, dan topik yang ia sampaikan adalah tentang konsep tauhid dalam Islam. Daniel mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun dalam hatinya ia berniat mencari celah untuk mendebat. Namun, semakin lama ia mendengar, semakin ia terkesima oleh cara Abdul Hakim menjelaskan. Kata-katanya begitu logis, menyentuh, dan membawa ketenangan yang aneh di hati Daniel. Di sela-sela acara, Daniel tak bisa menahan diri untuk berbicara dengan Abdul Hakim. "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" katanya sambil tersenyum sopan. Abdul Hakim menjawab dengan ramah. "Tentu saja, Tuan Daniel. Saya di sini untuk berdialog, bukan untuk berdebat." Percakapan mereka berlangsung selama berjam-jam, membahas berbagai topik mulai dari konsep Tuhan, kitab suci, hingga misi kenabian. Abdul Hakim menjawab setiap pertanyaan Daniel dengan ketenangan luar biasa, membuat Daniel tertegun lebih dari sekali. Ia merasa seolah menghadapi seorang cendekiawan yang tidak hanya berbicara dengan logika, tetapi juga dengan hati. Sepulang dari konferensi, Daniel merasa terguncang. Ia tak bisa melupakan percakapan itu, terutama penjelasan Abdul Hakim tentang keesaan Allah yang begitu sederhana namun mendalam. Ia memutuskan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menemukan kelemahan, seperti yang biasa ia lakukan terhadap ajaran agama lain. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, ia meminjam terjemahan Al-Quran dari seorang rekan. Di dalam kamarnya yang sunyi, ia mulai membaca dari surat Al-Fatihah. Ia tak pernah menyangka, kalimat sederhana seperti, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam," bisa begitu mengguncang batinnya. Malam-malam Daniel berubah. Ia semakin sering terjaga hingga larut, membolak-balik halaman Al-Quran dengan perasaan campur aduk. Beberapa ayat membuatnya merasa tenang, sementara ayat lain memaksanya berpikir keras. Ketika membaca ayat tentang penciptaan manusia, ia merasa seolah-olah Al-Quran berbicara langsung kepadanya. "Apakah mungkin kitab ini adalah kebenaran yang selama ini aku cari?" tanyanya pada dirinya sendiri. Namun, ia juga dihantui oleh rasa takut. Jika ia mulai mempercayai Al-Quran, apa yang akan terjadi pada posisinya, pada reputasinya, pada keluarganya? Rasa penasaran Daniel semakin besar, tetapi ia tahu bahwa membaca Al-Quran saja tidak cukup. Ia ingin memahami bagaimana Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk mengunjungi sebuah masjid kecil yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dengan hati yang berdebar, ia melangkahkan kaki ke dalam masjid itu untuk pertama kalinya. Suara lantunan ayat suci yang terdengar di dalam masjid membuat hatinya bergetar hebat. Ia merasa seperti orang yang haus menemukan mata air yang jernih. Setelah sholat selesai, Daniel mendekati imam masjid dan memperkenalkan dirinya. Ia mengajukan beberapa pertanyaan tentang Islam, dan imam itu menjawabnya dengan penuh keramahan.
Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam di hati Daniel. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di dalam doa panjangnya, ia memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar satu, seperti yang disebutkan dalam kitab ini, maka tunjukkan aku jalan MU. Aku hanya ingin menemukan kebenaran, meskipun itu berarti meninggalkan semua yang aku miliki." Perasaan aneh mulai mengisi hati Daniel. Ia merasa seolah-olah Tuhan sedang menjawab doanya perlahan, memberi isyarat melalui setiap langkah yang ia ambil. Namun, ia tahu bahwa jalan menuju kebenaran ini tidak akan mudah. Dan ia mulai menyadari, mungkin ia akan kehilangan segalanya demi mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bab 3. Pergulatan batin dan pencarian kebenaran. Setelah pertemuannya dengan Abdul Hakim dan pengalamannya di masjid, Daniel merasa seperti seseorang yang baru saja membuka pintu ke dunia yang belum pernah ia bayangkan. Namun, di balik rasa ingin tahu itu, ada konflik batin yang terus menggelora. Setiap malam, ia duduk sendirian di ruang kerjanya, dikelilingi oleh kitab-kitab yang biasa ia pelajari, tetapi kini ia merasa semuanya hampa. Di tengah tumpukan kitab itu, terjemahan Al-Quran tergeletak di atas meja, seakan-akan memanggilnya untuk membuka kembali halaman-halamannya. Daniel sering terbangun di malam hari dengan pikiran kacau. Ia mengingat tanggung jawabnya sebagai pemimpin agama besar, reputasi yang telah ia bangun bertahun-tahun, dan keluarga yang begitu bangga padanya. "Jika aku memilih jalan ini, apa yang akan terjadi pada hidupku?" gumamnya dalam gelap. Namun, hatinya terus bertanya, apakah kamu ingin hidup dalam kebohongan atau menemukan kebenaran, meski itu berarti meninggalkan segalanya? Pergulatan batin ini membuatnya merasa seperti dua kekuatan yang saling tarik-menarik di dalam jiwanya. Suatu malam, setelah lama tenggelam dalam pikirannya, Daniel memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia kembali membaca Al-Quran, kali ini dengan hati yang lebih terbuka. Ia sampai pada sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Kalimat itu menghujam hatinya seperti petir. Ia merasa ayat itu adalah jawaban atas semua ketakutannya. Apakah mungkin Tuhan sedang berbicara langsung kepadaku? Pikirnya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hatinya mulai menemukan arah. Meski hatinya mulai menerima keindahan Islam, pikiran logisnya terus melawan. Daniel mulai mencari cara untuk menguji kebenaran Al-Quran. Ia membaca buku-buku, menonton debat, bahkan diam-diam mendengarkan ceramah-ceramah Islam di internet. Setiap jawaban yang ia temukan justru semakin menguatkan keyakinannya bahwa Islam bukan sekadar agama, melainkan sebuah kebenaran universal. Namun, di saat yang sama, rasa takut dan kebimbangan terus menghantuinya. Ia tahu bahwa jika ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Pada suatu malam yang gelap, Daniel berdoa dengan penuh kesungguhan. Ia menengadahkan tangan ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, jika Engkau memang satu, jika Engkau adalah Allah yang disampaikan dalam kitab ini, maka tunjukkan aku jalan MU. Aku tidak meminta kekayaan atau kekuasaan. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Berilah aku tanda, agar aku tidak salah melangkah." Air mata mengalir deras di pipinya, dan hatinya dipenuhi rasa takut dan harap. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Daniel merasa hatinya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Ia mulai menyadari bahwa mungkin doanya telah didengar. Namun, jalan ini tidak akan mudah. Ia tahu bahwa keputusan besar sedang menantinya, dan ia harus siap menghadapi konsekuensi yang tidak terbayangkan. Apakah aku siap meninggalkan semuanya demi sebuah kebenaran yang baru saja kutemukan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Daniel mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan intelektual, melainkan perjalanan hati dan jiwa. Ia sadar bahwa jalan ini penuh dengan risiko, tetapi ia juga merasa bahwa inilah jalan yang telah lama ia cari. Dengan hati yang berat, ia menatap salib besar di ruang kerjanya, simbol keyakinan lamanya. Jika ini adalah kebenaran, maka aku harus mengikutinya, apapun yang terjadi, bisiknya pelan. Dan dengan tekad itu, ia bersiap melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Bab 4. Keputusan besar dan syahadat. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan dirinya sendiri, Daniel merasa bahwa ia tidak lagi bisa mengabaikan suara hatinya.
Keyakinan lama yang selama ini ia pegang teguh mulai terasa seperti dinding yang rapuh, retak di sana-sini, sementara keindahan Islam terus memancar seperti cahaya yang tak terbendung. Malam itu, Daniel memutuskan untuk menghubungi Abdul Hakim. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku ingin bertemu denganmu lagi. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Abdul Hakim menyambut permintaan itu dengan tenang, dan memintanya datang ke masjid tempat ia mengajar. Pagi berikutnya, dengan langkah berat namun hati yang penuh harap, Daniel pergi ke masjid. Ia memilih waktu di mana masjid relatif sepi, agar ia bisa berbicara secara pribadi. Begitu masuk, ia kembali merasakan getaran yang sama seperti kunjungannya yang pertama. Suara lantunan ayat suci terdengar sayup-sayup, dan ia merasa hatinya digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Abdul Hakim menyambutnya dengan senyuman hangat. "Apa yang membawamu kemari, Tuan Daniel?" tanyanya lembut. Dengan tatapan mata yang penuh emosi, Daniel menjawab, "Aku ingin tahu bagaimana caranya masuk Islam." Perkataan itu keluar seperti beban yang terangkat dari hatinya. Abdul Hakim menatapnya dalam-dalam, memastikan bahwa ini adalah keputusan yang tulus, bukan sesuatu yang didorong oleh emosi sesaat. "Apakah kau benar-benar yakin?" tanya Abdul Hakim. Daniel mengangguk. "Aku telah mencari kebenaran sepanjang hidupku. Aku telah membaca, berpikir, dan berdoa. Hati ini tak lagi ragu bahwa Islam adalah jalan yang benar. Tapi aku takut kehilangan semuanya," jawab Daniel dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Abdul Hakim menepuk pundaknya dengan lembut. "Allah tidak akan meninggalkanmu. Setiap pengorbanan yang kau lakukan untuknya, pasti akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar." Setelah percakapan itu, Abdul Hakim mengajaknya mengucapkan syahadat. Dengan tangan gemetar dan suara yang bergetar, Daniel mengikuti kalimat yang diucapkan oleh Abdul Hakim, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai, air mata deras mengalir di wajah Daniel. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja terlahir kembali. Beban berat yang selama ini menghimpitnya hilang seketika. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata-kata. Setelah syahadat, Abdul Hakim memberinya nama baru, Abdul Rahman, yang berarti hamba yang maha pengasih. Nama itu terasa begitu cocok di hati Daniel. Namun, ia juga tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Ia merasa bahwa hidupnya baru saja dimulai, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghadapi konsekuensi dari keputusan ini. Abdul Hakim mengingatkannya, "Kau akan menghadapi cobaan, Abdul Rahman. Tapi jangan takut, karena Allah selalu bersamamu. Setiap langkah yang kau ambil di jalannya adalah berkah." Malam itu, Daniel, atau kini Abdul Rahman, berdoa untuk pertama kalinya sebagai seorang Muslim. Ia meletakkan dahinya ke lantai, sujud dengan penuh kerendahan hati, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, terimalah aku sebagai hamba MU. Aku tak memiliki apa-apa selain hati yang tulus mencari MU." Sujud itu menjadi momen yang paling menggetarkan dalam hidupnya, simbol dari penyerahan dirinya kepada Sang Pencipta. Hari-hari berikutnya, Abdul Rahman mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Ia mendalami cara sholat, membaca Al-Quran, dan memahami akhlak seorang Muslim. Namun, di balik kebahagiaannya, ia tahu bahwa tantangan besar sedang menantinya. Bagaimana ia akan menjelaskan perubahan ini kepada keluarganya, teman-temannya, dan komunitas yang selama ini mengaguminya? Ketakutan itu terus membayang. Tetapi ia yakin bahwa selama ia bersama Allah, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Bab 5. Kehilangan dan cobaan. Perubahan besar yang dialami Abdul Rahman, sebelumnya dikenal sebagai Daniel Hartman, segera mengguncang dunia kecil yang selama ini ia kenal. Awalnya, ia merahasiakan keislamannya dari keluarganya, teman-temannya, dan komunitas agamanya. Namun, rahasia itu tidak bertahan lama. Pada suatu pagi, seorang anggota komunitasnya menemukan Daniel di masjid saat sedang mempelajari cara sholat. Berita itu menyebar seperti api, dan dalam hitungan hari, seluruh komunitasnya mengetahui bahwa pemimpin agama mereka telah memeluk Islam. Reaksi yang ia terima begitu keras dan menyakitkan. Keluarganya, yang selama ini menjadi tempat ia bersandar,
merasa dikhianati. Ayahnya menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan dan berkata, "Apa yang telah kau lakukan? Kau menghancurkan kehormatan keluarga kita." Ibunya menangis terseduh-seduh, memohon agar Daniel kembali ke agama lamanya. "Apa yang salah dengan jalan yang telah kau pilih sejak kecil? Mengapa kau berpaling dari iman yang kami tanamkan padamu?" katanya dengan suara penuh luka. Abdul Rahman hanya bisa menjawab dengan air mata. Ia tidak bisa mengungkapkan semua yang ia rasakan, karena ia tahu kata-katanya tidak akan mampu menghapus rasa kecewa mereka. Tidak hanya keluarganya, komunitas tempat ia mengabdi selama bertahun-tahun juga menolak keberadaannya. Para pengikutnya merasa dikhianati. Teman-temannya menjauh, beberapa bahkan menghinanya secara terang-terangan. "Kau adalah pengkhianat!" teriak salah seorang koleganya di depan umum. Abdul Rahman menerima semuanya dengan diam. Meski hatinya hancur, ia berusaha mengingat kata-kata Abdul Hakim, "Cobaan adalah ujian untuk memperkuat imanmu. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Namun, cobaan itu terasa seperti ombak besar yang terus menghantamnya, meninggalkannya sendirian di tengah samudera ketidakpastian. Abdul Rahman juga kehilangan pekerjaan dan penghidupannya. Ia terpaksa meninggalkan rumah yang selama ini ia tinggali karena dianggap tidak pantas lagi menjadi bagian dari komunitas itu. Dengan sedikit tabungan yang tersisa, ia menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Malam-malamnya menjadi sunyi, hanya ditemani Al-Quran yang selalu ia baca untuk menguatkan hatinya. Kadang, ia menangis dalam sujud, berkata, "Ya Allah, aku kehilangan segalanya demi MU. Jangan biarkan aku jatuh. Ya Allah, jadikan aku kuat untuk menghadapi semua ini." Namun, di tengah kesedihannya, Abdul Rahman menemukan keluarga baru dalam komunitas Muslim. Jamaah masjid tempat ia mengucapkan syahadat mulai membantunya sedikit demi sedikit. Ada yang memberikan makanan, ada yang membantu mencarikan pekerjaan sederhana, dan ada pula yang hanya datang untuk memberikan dukungan moral. Keberadaan mereka membuat Abdul Rahman merasa tidak benar-benar sendirian. Ia mulai menyadari bahwa Allah menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih berarti. Saudara-saudara seiman yang mencintainya tanpa syarat. Cobaan terberat datang ketika ia harus menghadapi momen paling emosional dalam hidupnya, menghadiri pemakaman ibunya yang meninggal mendadak. Meski hubungan mereka sempat renggang, Abdul Rahman tetap datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sana, ia bertemu ayahnya, yang menolak berbicara dengannya. Saat berdiri di depan makam ibunya, ia menangis tanpa henti, memohon ampunan Allah atas kesedihan yang ia sebabkan kepada orang tuanya. "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu isi hatiku. Aku tidak pernah ingin melukai mereka. Jadikan kepergian ibuku ini sebagai penguat imanku," doanya sambil berurai air mata. Meski kehilangan begitu banyak, Abdul Rahman mulai memahami bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanannya menuju kebenaran. Ia merasa bahwa setiap air mata yang ia teteskan adalah cara Allah membersihkan hatinya. Hari demi hari, ia belajar untuk lebih berserah diri. Meski jalannya penuh duri, ia yakin bahwa cahaya di ujung perjalanan itu akan membuat semua pengorbanannya sepadan. Dengan hati yang teguh, ia melangkah ke babak berikutnya dalam hidupnya, siap menghadapi apapun yang Allah tetapkan untuknya. Bab 6. Kehidupan baru dan inspirasi bagi dunia. Setelah melewati cobaan demi cobaan, Abdul Rahman mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia kini bekerja sebagai guru privat bahasa Inggris di komunitas Muslim, pekerjaan yang meski sederhana, memberikan makna mendalam. Setiap hari ia bangun sebelum fajar, melaksanakan sholat subuh, dan memulai harinya dengan membaca Al-Quran. Rutinitas ini memberinya ketenangan yang selama ini ia cari. Meski hidupnya jauh lebih sederhana dibandingkan masa lalu, ia merasa lebih kaya secara spiritual. Ia sering merenung, "Dulu aku memiliki segalanya, tapi hatiku kosong. Kini, meski aku kehilangan hampir semuanya, aku merasa memiliki dunia." Namun, perjalanan ini masih penuh tantangan. Nama Abdul Rahman mulai tersebar di kalangan Muslim sebagai seorang mualaf dengan latar belakang yang luar biasa. Undangan untuk berbicara di masjid-masjid kecil mulai datang. Awalnya, ia merasa ragu. Ia takut berbicara tentang perjalanannya, takut dianggap mencari perhatian. Tetapi imam masjid tempat ia bersyahadat memberinya nasihat, "Cerita hidupmu adalah bukti kebesaran Allah. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu dari menyebarkan hikmah yang telah kau temukan." Dengan hati yang masih bergetar, Abdul
Abdul Rahman menerima undangan pertamanya. Di masjid yang penuh sesak dengan jamaah, Abdul Rahman berdiri di depan podium. Tangannya sedikit gemetar saat ia memulai. Ia menceritakan bagaimana ia dulu hidup dalam kehormatan duniawi, namun hatinya selalu merasa kosong. Ia berbagi kisah tentang pertemuannya dengan Al-Quran, doa-doanya yang penuh tangis, hingga momen syahadat yang mengubah segalanya. Saat ia berbicara, ia melihat banyak jamaah yang meneteskan air mata. Kata-katanya begitu jujur dan menyentuh hati, karena ia berbicara dari kedalaman jiwanya. Setelah acara itu, ia menyadari bahwa kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Cerita Abdul Rahman mulai menyebar, tidak hanya di kalangan Muslim, tetapi juga di komunitas agama lain. Media lokal mulai meliput perjalanan spiritualnya, dan namanya menjadi buah bibir di media sosial. Beberapa memujinya sebagai sosok yang berani, sementara yang lain mencelanya sebagai seorang pengkhianat. Meski begitu, Abdul Rahman tidak terpengaruh oleh pujian maupun celaan. Ia tetap fokus pada misinya, menyampaikan pesan damai Islam kepada siapapun yang ingin mendengarnya. Ia berkata, "Aku tidak mencari pengikut atau popularitas. Aku hanya ingin berbagi kedamaian yang aku temukan dalam Islam." Di tengah perjalanan dakwahnya, ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang tertarik pada Islam setelah mendengar kisahnya. Ada seorang pria muda yang berkata kepadanya, "Kisah Anda membuat saya ingin membaca Al-Quran untuk pertama kalinya." Ada pula seorang wanita tua yang berkata, "Ketenangan Anda menginspirasi saya untuk mendekatkan diri pada Allah." Abdul Rahman merasa bahwa meskipun hidupnya penuh ujian, semua itu tidak sia-sia. Setiap jiwa yang mendekat kepada kebenaran melalui kisahnya adalah anugerah yang tak ternilai. Salah satu momen paling menggetarkan dalam hidupnya terjadi ketika seorang mantan koleganya, yang dulu mencela keputusannya masuk Islam, datang kepadanya dengan air mata. "Aku tidak pernah mengerti mengapa kau memilih jalan ini," katanya. "Tapi melihat perubahanmu, aku mulai bertanya-tanya, mungkin ada sesuatu dalam Islam yang selama ini aku abaikan." Abdul Rahman memeluknya dengan erat dan berkata, "Hidayah adalah milik Allah. Aku hanya perantara, tapi aku akan membantumu mencari jawabannya." Kini, Abdul Rahman dikenal sebagai seorang pembicara dan penulis. Ia sering mengatakan dalam ceramahnya, perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang mudah, tapi setiap langkahnya penuh berkah. Jangan takut kehilangan dunia, karena Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan hati dan kedekatan dengannya. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia terus melangkah di jalan dakwah, membawa kisahnya ke seluruh dunia, dan menjadi bukti hidup bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja.